أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إن وهي قلب. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesempatan, nikmat berupa pemikiran, sehingga kita pada saat hari ini bisa merasakan, bisa bertafakur bagaimana indahnya alam. Sehingga kita pada saat ini bisa merasakan indahnya iman. Salawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat tindak tanduk beliau lah, yang berkat kerja keras beliau lah, sehingga kita pada saat ini bisa merasakan indahnya Islam, bisa merasakan indahnya iman. Yang kita ketahui bahwa memang hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang akan merubah. Itu saya teringat ketika Umar bin Khattab di dalam suatu perjalanan, beliau sempat rehat, dan beliau rehat dalam sebuah gereja. Apa yang beliau lihat? Yang beliau lihat adalah ada seorang Nasrani yang sedang menyembah pada patung Nabi Isa, seperti itu. Sang Nasrani tersebut menangis menatap memohon doa, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Melihat Nasrani itu menangis, Umar bin Khattab lebih menangis, nangisnya lebih menjadi-jadi, gitu. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka bersusah payah untuk masuk neraka, gitu. Mereka bersusah payah untuk masuk neraka. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan hidayah. Mereka hanya merasakan ekstase untuk beribadah. Mereka hanya merasakan nikmatnya ketika beribadah, kedekatan dengan yang mereka anggap sebagai Tuhan. Namun pada saat ini kita telah diberikan oleh Allah suatu nikmat sehingga kita bisa berislam, sehingga kakek nenek kita bisa berislam, bisa merasakan indahnya iman. Di sini tidak banyak yang ingin saya sampaikan dalam tausiah ini. Ingin mengutip dari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadi kulluhu. Yaitu apabila daging itu bersih, apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila daging itu jahat, maka fasad, maka buruk pula hati dan jiwa orang itu. Inna wa hiya qalbi. Sesungguhnya itu adalah hati. Inilah adalah hati, yang dimana sesungguhnya hati itulah berasal dari kata qalbu, yang bisa dikatakan terombang-ambing atau berbolak-balik, gitu. Sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada sebuah doa yang dimana ketika kita membacakan doa tersebut, maka akan memberikan kita pengaruh, akan memperteguh iman kita. Yaitu kita berdoa kepada Allah, ya muqallibul qulub, ya wahai pembolak-balik hati, sabit sekali ala dini, tempatkanlah, maka kuatkanlah hati kami di jalan agamamu.
yang ini. Jadi ketika kita merasakan hati, ketika kita ingin merasakan hati, kata Imam Al-Ghazali, ketika engkau ingin merasakan hatimu, maka temukanlah dalam 3 waktu. Gitu. Dalam 3 waktu, yang pertama yaitu ketika engkau membaca Al-Quran. Pun ketika engkau tidak menemukan hati ketika engkau membaca Al-Quran, maka temukanlah hati ketika engkau sedang sholat. Pun ketika engkau sedang sholat, engkau masih tidak menemukan hati, maka temukanlah hatimu saat engkau mengingat kematian. Pun ketika ketiga-tiganya engkau masih tidak menemukan hati, maka berdoalah kepada Allah, meminta hati yang baru, karena sesungguhnya hatimu telah rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Baiklah rekan-rekan, yang ingin saya sampaikan bahwa kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa otak, berupa pemikiran. Yang membedakan kita antara manusia dengan binatang, manusia dengan hewan adalah kita memang sama-sama memiliki otak, tetapi sekali lagi kita diberkahi oleh Allah yaitu berupa akal. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika itu dianggap kurang, maka Allah tidak segan-segan memberikan petunjuk, yaitu berupa Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk yang dimana setiap momen-momen hidup kita, setiap hembusan nafas hidup kita bisa mengikuti petunjuk tersebut. Ketika kita sudah diberikan oleh Allah otak, kita telah diberikan oleh Allah pemikiran, kita telah diberikan oleh Allah Al-Quran, maka kita diberikan Allah juga yaitu tuntunan hadis Nabi SAW berupa sunnah-sunnah, sehingga tidak kurang lagi. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala itu, qad aflahal man zakkaha wa qad khaba man dassaha, maka beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya dan rugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Kita diberikan Allah pilihan, kita telah diberikan Allah opsi, kayak gitu kan, sehingga kita dengan rasional harusnya memilih jalan mana yang harus kita tempuh. Karena sejatinya ketika kita pilih bahwa Adam itu berasal dari surga, ketika Nabi Adam itu berasal dari surga, maka sesuatu yang kita pilih adalah sesuatu yang kebaikan. Ketika kita disuruh memilih, apakah kita memilih istri yang cantik atau memiliki istri yang jelek, maka secara otomatis kita akan memilih istri yang cantik, kayak gitu. Ketika kita disuruh memilih makanan yang enak, ketika kita disuruh memilih makanan yang tidak enak, maka kita akan memilih makanan-makanan yang enak. Karena itu adalah sunnatullah, karena itulah manusia. Nah, sekali lagi, pilihlah hal-hal yang menurut kita baik. Pun begitu dengan tubuh kita. Karena sesungguhnya tubuh ini, ketika tubuh ini terluka, ketika tubuh ini terbeset dan mengucurkan darah, maka dengan sendirinya tubuh itu akan menuju pada kebaikan. Dengan sendirinya tubuh itu akan sembuh, kayak gitu. Karena sekali lagi kita berasal dari surga, yang kemudian akan kembali ke surga, akan insya Allah. Karena begitulah hakikatnya kita sebagai manusia. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.